Nah teman-teman, hari ini kita akan lihat kosannya itu yang bener-bener barusan aku beli itu bener-bener di sebelah kos-kosanku sebelumnya. Jadi teman-teman, kalian lihat sendiri ya. Kita tuh kadang-kadang nggak perlu terlalu nyari yang kayak gimana banget kok. Ternyata itu mungkin aja di rumah di sebelahnya dijual, dan juga mungkin dijualnya dengan harga yang di bawah pasaran. Itu tuh bisa banget untuk kalian beli. Jadi kalau kalian nyari sebuah properti, jangan mikirnya terlalu jauh. Aduh, nyarinya di mana? Aduh, nyarinya di mana? Bisa jadi tempatnya itu ternyata di sebelahan sama tempat kamu sendiri. Nah, jadi ini kondisi ruangannya tuh seperti ini. Rumahnya tuh Hold up. Rewind. dalam ruangannya. Di sini nanti dalam perencanaan tuh kurang lebih ada sekitar 9 kamar, yang kamar aku masukin ke sana. Sebentar ya, coba ambil kuncinya dan kita akan segera masuk ke dalamnya. Waduh, kayaknya ini kuncinya tuh ketinggalan di Jakarta ya mas. Aduh, mati ya. Nah, berhubung kita tadi gak bisa masuk karena kuncinya aku sebenarnya ketinggalan di Jakarta, dan ini benar-benar aku harus update buat kalian karena aku sudah komit untuk membagikan seminggu itu 3 video. Oke, kita hancurin aja, kita panggil tukang kunci, hancurin pintunya, habis itu ganti kuncinya. Oke, langsung aja kita gantinya. Waduh, pakai video duluan, mas. Oh. Ini khusus banget buat kalian karena aku bener-bener pengen komit aja, makanya aku bener-bener sampai itu nggak perlu nunggu dikirim dari Jakarta, nanti langsung pakai tukang kunci, gantiin pintunya, langsung kita dobrak masuk supaya kita bisa nge-review buat kalian semua. Jadi pastikan kalau kalian klik tombol subscribe biar bener-bener channel ini berkembang untuk kalian semua. Oke, yuk. Bener-bener gak main-main dulu, langsung didobrak buat kalian semua yang nonton. Wait, teman-teman, jangan dulu di skip videonya. Nah teman-teman, aku mau ngasih tahu kabar bahagia buat kalian semua. Nah, kerasa gak sih kalian setiap kali aku buat video, dari pertama kali aku buat video sampai sekarang, aku gak pernah bener-bener ngebuka berapa sih total hasil renovasiku. Nah, berapa sih harga kamar yang sebelumnya, dan aku bisa tingkatin tuh sampai ke harga berapa. Dimana sih aku nemuin vendor-vendor yang paling murah yang pernah aku dapetin selama ini. Gimana sih cara ngitungnya supaya kos-kosannya itu bisa nutupin cicilan dari bank dan juga beban biaya operasional kosannya tersebut. Itu sama sekali nggak pernah kasih tahu hitungan-hitungannya, karena nggak mungkin aku sebar melalui online seperti ini. Dan juga desain yang proporsional untuk membuat rumah menjadi kos-kosan itu seperti apa sih? Dimana sih ketemu arsitek yang bener-bener bagus? Apa sih yang harus didapetin di RAB pertamanya? Nah, rumus-rumusnya, rumus biaya bangunannya, terus habis itu biaya pipa, biaya kabel, biaya seluruh biaya-biaya yang standar itu berapa, nominalnya berapa, dan gimana caranya supaya tidak tertipu sama kontraktornya. Detail-detailnya, rumus RAB-nya yang bisa membuat kalian itu untung ratusan juta atau berhemat ratusan juta. Karena kalau kalian nggak punya rumusnya ini, kalian pasti akan ketipu-ketipu sama kontraktor dan jatuhnya kalian akan membayar lebih mahal. Kabar baiknya, di tanggal
27 sampai 28 Februari aku ngadain workshop, aku ajarin detail cara pertama kali membeli sebuah rumah dan akhirnya bisa dijadikan kos-kosan. Itu bener-bener detail seluruh hitungannya, itu bener-bener aku ajak kalian supaya kalian itu bener-bener tidak ketipu di sana sini. Dan apa saja sih biaya-biayanya, gimana cara ngitungnya supaya bener-bener bisa profitable kos-kosannya itu semua. Nah, itu semua bakal aku bedah di workshop pertama aku ini. Jadi teman-teman, karena seatnya ini cuma 25 dan saat ini sudah ada 23 orang mendaftar dan hanya sisa 2 seat lagi, saya pastikan workshop ini tidak pernah kalian dapatkan di video saya manapun karena ini semuanya fully daging dan kalian bisa ngeliteri sendiri ya. Dari semua video aja udah daging, apalagi ini workshopnya bener-bener pertama kali aku adain, ini bakal banyak hitung-hitungannya jadi kalian gak bakal pernah dapetin dimanapun. Dan ini akan menjadi cuan terbesar dalam hidup Anda kalau kalian ambil kesempatan ini. So teman-teman, pastikan kalian ambil seat workshopnya ini karena aku nggak tahu kapan lagi akan membuat ini. Dan ini cuma buat senang-senang aja. Yang penting kita semua bisa belajar untuk bisa menjadi property investor yang benar-benar sukses. See you di workshop. Nah teman-teman, lanjut lagi ke video sebelumnya. Nah jadi ini kondisi ruangannya tuh seperti ini. Rumahnya tuh ya sederhana seperti ini. Cuman nanti yang bakal aku rubah dari semuanya itu dari keramiknya, terus habis itu nanti dari segi seluruh ruangan-ruangannya itu juga bakal aku perbesar karena ini tuh banyak banget jalan yang terbuang. Nah nanti ini bakal aku majuin, karena ini bisa jadi beberapa ruangan lagi. Terus juga nanti bakal ada tempat yang di sana itu yang di halaman itu juga bakal aku jadiin kamar. Jadi nanti aku bakal agak majuin lagi itu jadiin kamar. Dan nanti semua bagian-bagiannya sini itu juga aku jadiin kamar-kamar. Nah ini juga kamar, ini kamar. Nah kondisinya sekarang itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya ada 7 kamar deh. Nah ini mungkin aku bakal jadiin itu 9 kamar. Nah karena masih ada banyak beberapa space yang ini masih bisa dipakai. Nah, jadi kondisi ruangannya itu seperti ini. Ini kondisi dapurnya yang sekarang ini. Jadi benar-benar kayak ya minimalis banget. Ini bakal aku sulap bisa-bisa jadi benar-benar kos-kosan yang super eksklusif. Nah, ini juga banyak ruangan yang terbuang sebenarnya ya. Ini di bagian belakang sini itu ada gudang. Nah, karena kos-kosan kita itu emang nggak pernah pakai gudang, makanya nanti setiap kamar yang di sini itu kita bakal hancurin. Di sini itu bakal dihancurin, didobrak semuanya, masukin maju ke belakang lagi. Jadi benar-benar jadi jauh lebih efisien. Setiap ruangannya itu benar-benar besar, benar-benar lebar. Jadi anak yang kos di sini jauh lebih nyaman. Terus habis itu yang di bagian sini kan bisa lihat ya, ini kan sebenarnya kan kamarnya kecil banget. Nah sebenarnya kenapa kecil itu karena di belakangnya yang aku bilang tadi itu gudang, dan yang di sini ini sebenarnya cuma partisi teman-teman. Ini kalian lihat ya. Ini partisi kalau ini didobrak sampai hancur itu nanti masuk ke garasi. Nah ini mas, karena ini partisi jadi masih murah untuk membongkarnya. Nah jadi teman-teman sebenarnya ya kalau untuk merenovasi itu enaknya rumahnya banyak partisi daripada ini semuanya hebel segala macam. Itu ngedobraknya tuh jadi jauh lebih biaya kosnya lebih banyak. Kalau partisi enak dibongkar langsung jadi. Nah kita coba ke lantai 2-nya. Nah di lantai 2-nya ini bakal ada tempat yang menarik. Oh iya teman-teman, yang di sini pun juga nanti aku bakal dihancurin, diratain, bener-bener dibikin. Gak tahu ini jadi apa. Kayaknya ini bakal dijadiin kamar. Jadi ini bakal ada kamar yang lebih gede lagi lah. Pokoknya semuanya kamarnya itu efisien dan jauh lebih besar. Dan yang pasti kalian tahu pencahayaannya, karena kan ini kan sekarang masih kayak gelap. Kalau malam kalian bisa lihat di sini itu gelap banget. Nah nanti itu bakal banyak lampu-lampu mainan yang kayak hotel. Jadi kayak suasana itu bakal jauh lebih berubah. Nah terus coba kita lihat bagian atasnya ya. Kita lihat bagian atasnya. Nah di lantai 2 ini sebenarnya ada satu tempat yang menarik karena dia ada balkonnya. Nah nanti aku bakal buatnya itu kayak semi-semi Korea gitu loh. Jadi ada tempat di mana ada balkon di atas. Terus habis itu kalian itu bakal bisa nikmatin namanya ngetek-ngetek malam-malam. Terus habis itu juga bisa mungkin yang bagi beberapa orang yang mau smoking bisa juga di balkon sini. Nah ini bakal aku bikin semi-semi Korea gitu. Memang kecil sih, kecil gitu. Tapi ini bakal aku bikin kayak semi-semi Korea. Ini bakal tak dekor di
bikin kayak apa neon-neon yang Korea lah. Kalau kalian suka nonton drakor pasti tahu deh. Aku juga beberapa kali nonton drakor. Nah, terus dari di sini nanti bakal ada beans bag walaupun kecil tapi nanti ini bakal enak banget, homey banget dan bisa jadi base camp kalau misalkan teman-teman mau ngumpul-ngumpul sampai malam. Ini tempatnya bakal dijadiin tempat yang kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini juga udah tersedia kamar satu lagi. Kamarnya nggak terlalu luas. Nah, di sini nanti kita bakal juga tambahin lagi satu tempat lagi untuk toiletnya. Terus, nah di bagian sini ada satu kamar lagi yang tembus langsung ke balkonnya. Nah, di sini juga nanti bakal ada satu tempat lagi yang tembus ke balkonnya. Nah, di situ nanti kita bisa nyantai-nyantai. Terus habis itu tempatnya paling favorit karena ini nanti bakal disekat sampai sini dan kamar ini bakal jadi jauh lebih luas. Nah, teman-teman, mungkin kalian kalau ada ide kira-kira aku harus bikin konsep kos-kosannya itu seperti apa nih? Karena konsep Jepang udah, konsep modern udah. Nah, harus bikin konsep seperti apa nih? Nah, rencana kan emang aku tuh bikinnya mau semi Korea. Nah, coba kalian teman-teman ada pikiran nggak kira-kira mau dibikin semi apa? Terus habis itu kalian bisa komen di kolom komen supaya aku bisa dapat referensi tambahan kira-kira mau dijadiin seperti apa. Pasti menarik banget kalau udah jadi, ya kan? Nah, teman-teman juga kalian perlu perhatiin ya, kalau misalkan di rumah yang kalian beli itu masih pakai kayu, itu tuh bener-bener rawan banget dan pasti kalian bongkarnya habisnya banyak banget. Jadi teman-teman kalau bisa setiap kali membeli rumah itu jangan yang rusaknya tuh terlalu parah. Aku pernah dapat satu kosan itu yang benar-benar parah banget karena ini udah kayu ya, ini pun masih kayu ya, jadi aku renovasinya masih gede banget. Nah, setelah itu yang bikin parah, yang bikin tambah mahalnya lagi karena satu plafonnya itu masih belum rapi, masih kayu kayak gini. Nanti kita harus ganti ke holo. Terus habis itu juga kalau misalkan sekat ruangannya tuh terlalu banyak dirubah, itu juga akan makan uang yang lebih banyak. Jadi pastikan kalau kalian membeli itu kondisi kamarnya tuh udah satu paket sama toilet itu jauh lebih enak karena plumbingnya juga nggak perlu dibuat ulang dan itu pasti bakal jauh menghemat biaya. Nah, teman-teman, ini sih kondisi ruangannya, sirkulasinya sebenarnya juga kurang bagus ya teman-teman. Penting banget teman-teman kalau perhatiin setiap kali beli rumah itu ya sirkulasinya tuh enak, jangan sampai kalian itu rasanya panas, pengap gitu tuh nggak enak gitu loh. Jadi kalau bisa dibikin sirkulasinya tuh jauh lebih enak karena nanti kan di sini ini bakal aku bikinin jendela yang agak gede-gede supaya nanti semua sirkulasi ruangannya tuh enak dan nggak lembab. Yang paling penting kan kalau anak kos kan kebanyakan tuh lembab. Nah, di sini bakal aku bikin sehumi mungkin, senyaman mungkin dan nggak lembab sama sekali. Oke? Nah, teman-teman, sekarang ini kan udah selesai ya, kita semua udah nge-review semua dari lantai 1, lantai 2. Emang nggak terlalu banyak karena ini juga cuma kecil banget dan bisa dibilang ini project yang paling kecil yang pernah aku punya. Biasanya kan di atas 9 ya, tapi ini projectnya kecil banget. Nah, oke teman-teman, segitu untuk reviewnya. Jika teman-teman suka, pastikan kalian klik tombol like dan komen dan subscribe video ini supaya video ini berkembang terus dan bisa membagikan insight-insight tentang properti. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua supaya banyak orang yang bisa beli properti pertamanya mereka. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya!